dengan kompetensi dasar, pengetahuan menerapkan dasar-dasar mikrokontroler dengan keterampilan manipulasi dasar-dasar mikrokontroler. Yang pertama, pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program disability development. Umumnya terdiri dari CPU, memori, input-output tertentu, dan unit pendukung seperti analog to digital converter terintegrasi di dalamnya. Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan input-output pendukung sehingga ukuran board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program Disability Development. MCS51 ialah mikrokontroler CMOS 8 bit dengan 4 KB flash ROM yang dapat dihapus dan ditulisi sebanyak 1000 kali. Mikrokontroler ini bisa diprogram untuk sebuah perintah tertentu. Mikrokontroler ini memiliki isi dari suatu benda penyimpanan sebuah data yang digunakan untuk menyimpan data sebuah program. Program ini merupakan sebuah program yang dibuat secara manual oleh manusia dengan susunan dan kepentingan tertentu. Agar bisa digabungkan dengan mikrokontroler tersebut, maka programnya dibuat oleh manusia. Ini harus diubah ke dalam bentuk heksa ataupun binary. Istilah ini bisa dibilang dengan mengcompile sebuah data yang ada. Dasar-dasar mikrokontroler. Yang pertama, sistem input komputer. Perangkat masukan menyajikan sebuah informasi kepada suatu sistem dari komputer dari komponen luar. Komponen yang penting dalam komputer adalah keyboard. Yang kedua, sistem output komputer. Perangkat keluaran dipakai dalam berhubungan sebuah informasi ataupun aksi dari sistem pada komputer dengan komponen luar. Komponen yang utama dalam keluaran yaitu monitor. Perhatikan contoh di samping. Yang ketiga, Central Processing Unit. Central Processing Unit merupakan otak daripada komputer yang berguna melakukan sebuah instruksi pada program oleh user. Yang keempat, clock dan memori komputer. Sistem ini digunakan untuk clock atau pewaktu untuk membangkitkan CPU. Gambar di samping menunjukkan adalah contoh CPU dan memori komputer. Yang kelima, program komputer. Program merupakan hasil imajinasi yang diciptakan oleh seorang programmer. Yang keenam, sistem mikrokontroler. Penggambaran sistem pada komputer ialah komponen yang dikelilingi dengan garis yang putus-putus. Bagian itulah yang membentuk bagian controller. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya, kita mempelajari tentang jenis-jenis mikrokontroler. Ternyata ada banyak jenis mikrokontroler tersebut yang dipakai oleh masyarakat banyak. Jenis ini dibedakan dengan pabrik generasi, kumpulan perintah, memori, dan bentuknya. Kumpulan perintahnya, mikrokontroler ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama CISC, yaitu mikrokontroler dengan sekumpulan instruksi yang utuh bagiannya. Bagian dari mikrokontroler MCS51 dari Atmel termasuk ke dalam bentuk yang ini. Yang kedua RISC, yaitu mikrokontroler yang mempunyai kumpulan perintah yang tidak utuh atau terbatas. Bagian yang terdapat dari mikrokontroler AVR dari Atmel tergolong bentuk yang ini. Demikian penjelasan tentang mikrokontroler. Silakan kerjakan latihan berikut
dan kita ketemu kembali di pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.